Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا أرحم الراحمين. طيب نصل في شرح كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة 76 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. Masih dalam bab yang ke-60, bab Maja'a fi Munkiril Qadar, pada dalil yang keempat. Kata beliau, kata Al-Matin rahimahullah, wa fil musnadi was sunan an ibni Dailami annahu qala ataitu Ubay ibn Ka'b faqultu fi nafsi syai'un minal qadar fahaddithni bi syai'in la'alla Allah yudhibuhu min qalbi. Faqala law anfaqata misla Uhudin dhahaba ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak walau mutta ala ghairi hadha lakunta min ahli an-nar. Qala فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. Dari Ibnu Dailami rahimahullahu taala, nama beliau Abdullah Ibnu Dailami, salah seorang tabi'in. Dan dalam Al-Musnad dan As-Sunan dari Ibnu Dailami. Ini riwayat Imam Ahmad dan As-Sunan. Ini riwayat Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Kata Abdullah Ibnu Dailami radhiyallahu rahimahullah, saya mendatangi Ubay bin Ka'ab lantas berkata bahwa dalam hati saya ada yang mengganjal tentang takdir. Maka sampaikan kepadaku sebuah hadis, semoga Allah menghilangkan yang mengganjal ini dari dalam hati saya. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, seandainya engkau menginfakkan emas seperti gunung Uhud, Allah tidak akan menerima semua infakmu, nafkahmu, sedekahmu sampai kamu beriman kepada takdir. Lihat ya, ini ucapan persis seperti ucapan Abdullah bin Umar di awal. Sama, pernyataan takfir. Ya, mengkafirkan orang-orang yang mengingkari takdir. Allah tidak akan menerima sedekah dari orang yang kafir, dari orang yang mengingkari takdir. Nah, ini sama seperti ucapan Abdullah bin Umar. Kemudian dilanjutkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan hadis Abdullah bin Samit. Kata beliau, "Wa ta'lam dan Allah tidak akan menerima darimu sedekah tersebut sampai kamu yakin bahwa apa yang menimpamu tidak akan meleset dari kamu dan apa yang ditakdirkan meleset darimu tidak akan mengenaimu. Seandainya engkau meninggal di atas hal ini, di atas selain hal ini, lakunta min ahlin nar." Lihat, ini beliau letakkan hadisnya Ubay bin Ka'ab di dalil yang paling terakhir untuk mengcover semua hadis di atas, ya kan? Lihat, ucapan Ibnu Umar tentang sedekah ditolaknya sedekah dengan Gunung Uhud ada di sini. Wasiatnya Ubadah bin Samit juga ada di sini. Kemudian hadis terakhir dalam riwayat Abdullah bin Wahab, "Faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrihi ahrakahu Allahu bin nar" juga ada di sini. "Walau mutta ala ghairi hadza lakunta min ahlin nar." Kalau kamu meninggal bukan di atas keyakinan ini, kamu termasuk penghuni neraka.
Kata Ibnu Dailami, maka saya kemudian mendatangi Ibnu Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, Zaid ibnu Sabit radhiyallahu anhum, semua menceritakan kepadaku ucapan yang sama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis sahih riwayat Al Hakim dan dalam sahihnya. Dalam sahihnya maksudnya dalam Mustadrak. Dalam Mustadrak Al Hakim. Taib. Hadis ini jelas menunjukkannya sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Sisi pendalilan akan kafirnya orang yang mengingkari takdir adalah pada kalimat pada dua tempat ya. Pada dua tempat. Yang pertama ditolaknya sedekah emas sebesar Uhud bagi orang yang tidak mengingkari, bagi orang yang tidak mengimani takdir, bagi orang yang tidak mengimani Alkitabah, penulisan takdir. Apa yang sudah ditulis tidak akan berubah. Ini sisi pendalilan yang pertama. Sisi pendalilan yang kedua, kalimat yang terakhir, walau mutta ala ghairi hadza lakunta min ahlin nar. Kalau kamu meninggal bukan di atas keyakinan ini, yakni kamu mengingkari takdir dan seterusnya, maka kamu masuk dalam penghuni neraka, yakni kafir. Yang dimaksud dengan ahlun nar di sini adalah kafir. Kenapa? Karena ahlun nar ya diitlakkan atau ahlun nar ini penghuni neraka. Dan ahlun nar alladzi huwa ahluhu itu al-kafarah. Alladzi huwa ahluha itu adalah al-kafarah. Nah, penghuni neraka yang betul-betul dikatakan penghuninya itu orang kafir. Adapun orang mukmin yang masuk neraka, mereka bukan penghuni neraka, mereka cuman waridun nar. Mereka cuman lewat di neraka, singgah di neraka, bukan penghuninya. Mereka bukan penghuni neraka. Maka penggunaan itlak ahlun nar tidak diutlakkan kecuali kepada orang orang kafir. Nah, wallahu alam bisawab. Dan di hadis Ibnu Dail kisah Ibnu Dailam ini menunjukkan kepada kita pentingnya rujuk kepada para ulama ketika mendapati syubhat, ketika ada yang mengganjal dalam hati, ada ilmu yang tidak diketahui, terkhusus dalam perkara-perkara i'tiqadiyah dalam masalah ini ya. Kalau ada hal yang masih mengganjal dalam pelajaran-pelajaran akidah, i'tiqad, maka cepat-cepat merujuk kepada ahlul ilm. Ya. Baca Al-Quran, baca hadis untuk menghilangkan syubhat, untuk menghilangkan apa? Menghilangkan kerancuan tersebut dengan bimbingan para ulama. Nah, itu harus dilakukan. Kalau tidak, dia akan tersesat, dia akan menyimpang, dan dia akan salah paham. Dia akan meyakini keyakinan yang menyimpang. Dan sudah banyak contoh bagaimana orang-orang tidak kembali kepada para ulama ketika mendapati permasalahan akidah yang pelik sampai mereka menyimpang. Lihat Jaham bin Safwan, lihat siapa namanya muridnya Wasil bin Atha ya, muridnya Hasan Basri ya. Lihat bagaimana orang-orang Khawarij. Tidak ada yang kembali kepada ulama di semua zamannya. Akhirnya mereka memunculkan sekte-sekte baru. Ketika muncul dalam pikiran mereka hal yang mengganjal tentang itikad, mereka tidak kembali kepada para ulama. Nah, mereka tidak kembali kepada para ulama. Dan menghilangkan kerancuan dalam akidah, ini lebih penting dibandingkan menghilangkan yang mengganjal dalam masalah fikih. Kalau dalam masalah fikih orang rajin bertanya, tapi masalah akidah kadang dia malas. Ya, dan menghilangkan ketidakjelasan, tidak paham dalam masalah akidah, itu lebih penting dibandingkan menghilangkan ketidakfahaman dalam masalah fikih. Nah, kenapa? Karena dalam masalah fikih kalau kita salah, orang hanya akan bilang kamu salah. Tapi dalam masalah usul akidah, kalau kamu salah, orang bisa bilang kamu kafir. Seperti nasihat Imam Syafi'i kepada Al-Muzani rahimahullahu taala. Iya. Maka ini hal yang perlu diperhatikan untuk selalu kembali merujuk kepada para ulama di berbagai zaman. Nah, qala asy-syarihu rahimahullahu taala fi syarhihi babu ma jaa fi munkiril qadar. Bab penjelasan yang datang tentang orang yang mengingkari takdir. Qad sabata fil kit qad nam. Qad sabata bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah annal imana bil qadari ahadu arkanil iman. Telah sah berdasarkan Quran, Sunnah dan ijma' umat Islam
bahwa beriman kepada takdir salah satu rukun iman. Wa anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan bahwa apa saja yang Allah kehendaki itu terjadi dan apa-apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Faman lam yu'min bihadza fa innahu ma amana billahi haqiqatan. Siapa yang tidak beriman dengan hal ini, yakni dia mengimani takdir, kemudian dia mengimani bahwa apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi dan apa-apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Siapa yang tidak mengimani hal ini, maka dia hakikatnya tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya. Dialah Rabb, pengatur. Masa iya ada sebagian dari makhluknya yang bergerak di bawah kekuasaannya, terus bergeraknya tanpa izinnya? Ya. Kalau dia mengatakan ada makhluk yang bergerak tanpa izin, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia telah menafikan perbuatan Allah, menafikan rububiyah Allah dari hamba tersebut. Dari hamba tersebut karena Allah tidak lagi menginginkan kehendak perbuatannya, tidak lagi menciptakan perbuatannya. Ya sudah, dia bergerak sendiri. Padahal tidak. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Tiap hari Allah mencipta. Tiap hari Allah berkehendak. Semua kehendak hamba dikehendaki oleh Allah, maka terjadi. Kalau tidak, maka tidak akan terjadi. Iya. Karena itulah orang yang mengingkari takdir, hakikatnya mengingkari Allah Ta'ala. Mengingkari, tidak beriman kepada Allah. Itulah hikmah mengapa dalam surah Al-Baqarah, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dalam ayat ini disebutkan rukun iman, tapi hanya disebutkan 5, enggak disebutkan takdir. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Cuma 5. Mana takdir? Ya memang iman kepada takdir disebut dalam ayat yang lain. Tapi di ayat ini mana takdir? Kata para ulama, iman kepada takdir masuk iman kepada Allah. Kata mufassirin. Sebentar. Jelas ya? Para ulama mengatakan bahwa dalam ayat ini enggak disebutkan takdir karena itu bagian dari iman kepada Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa'alaina an nu'mina bi jami'i maratibil qadar. Maka kita wajib mengimani semua tingkatan takdir yang 4 itu. Yang pertama, fa nu'minu annallaha bikulli syai'in alim. Kita percaya, beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Ini tingkatan yang pertama, tingkatan ilmu. Ya. Kemudian tingkatan yang kedua, wa annahu. Nah, di situ tashif ya, wa annahu seharusnya. Diperbaiki di bukunya. Wa annahu kataba fil lauhil mahfuz jami'a ma kana wa ma yakunu ila yaumil qiyamah. Dan bahwa Allah telah menuliskan di lauhul mahfuz semua yang telah terjadi dan yang akan terjadi pada sampai hari kiamat. Wa an ini tingkatan kedua al-kitabah. Tingkatan yang ketiga wa annal umura kullaha bi khalqihi wa qudratihi wa tadbirihi. Tingkatan 3 dan keempat digabung langsung di sini bahwa semua kejadian, semua perkara itu karena terjadi karena Allah menciptakan, ya, Allah Taala menciptakannya, menghendakinya, ya, dengan kemampuan dan pengaturannya. Summa qala rahimahullah wa min tamamil imani bil qadar. Di antara kesempurnaan beriman kepada takdir, al-ilmu bi anna Allah lam yujbiril ibada ala khilafi ma yuridun. Di antara kesempurnaan iman kepada takdir, dan ini kesempurnaan yang wajib, bukan kesempurnaan yang sunnah. Ya, ini berdosa kalau tidak mengimani ini. Ini termasuk kesempurnaan iman yang wajib. Mengimani, mempercayai bahwa Allah tidak pernah memaksa hamba untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Enggak. Ini sanggahan kepada kebalikan dari
Qadariyah, yaitu Al-Jabriyah. Al-Jabriyah, mereka menetapkan takdir. Semua ini berdasarkan takdir Allah. Tapi mereka ekstrim, berlebihan dalam menetapkan takdir, sampai-sampai mengatakan manusia tidak punya kehendak, ya. Manusia tidak punya kehendak, mereka itu kehendaknya dipaksa oleh Allah. Ya, hakikatnya mereka ini kayak robot saja. Nah, tinggal jalankan apa yang Allah inginkan. Ibarat apa daun yang jatuh dari pohonnya ditiupkan oleh angin ke sana kemari, tidak punya opsi. Ibarat jenazah yang dibolak-balik oleh orang yang memandikannya, tidak punya opsi. Manusia itu katanya begitu. Tidak punya pilihan lain pada perbuatan dia, dia berbuat begini dan begitu karena Allah paksa dia untuk melakukan itu. Kehendaknya Allah yang terjadi, bukan kehendaknya manusia. Jadi manusia itu tidak punya kehendak. Hmm. Ini juga mazhab yang batil. Ini juga mazhab yang batil. Karena Allah mengatakan, wa ma tasyaun. Tidaklah apa engkau berkehendak, kalian berkehendak. Jadi Allah menetapkan masya untuk hamba. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Maka Allah tidak pernah memaksa seorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Bal ja'alahum mukhtarina li ta'atihim wa ma'asihim. Justru sebaliknya Allah Ta'ala telah menjadikan mereka, ya Allah Ta'ala menjadikan mereka mukhtarin, memiliki opsi. Mereka punya pilihan. Makanya Fir'aun lebih memilih kafir. Ya. Padahal Allah maunya dia beriman. Makanya diutus Nabi Musa alaihissalam. Diutus Nabi Musa alaihissalam. Menunjukkan bahwa hamba itu bisa berkehendak. Tapi kehendaknya tetap di bawah kehendaknya Allah. Seandainya Fir'aun tidak punya kehendak, pasti dia akan beriman. Seandainya dia dipaksa oleh Allah, pasti dia beriman. Makanya ada maksiat, makanya ada iblis. Disuruh sujud, dia tidak mau. Dia punya kehendak sendiri. Ya. Nah, Allah Ta'ala memberikan kepada mereka ikhtiar, kebebasan untuk memilih apakah untuk taat atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu alam bissawab. Pembahasan tentang takdir ini dibahas secara khusus lebih luas lagi di pembahasan di kitab-kitab yang berbicara terkait dengan usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Baik. Sebentar. Nah, nah sekarang masih di syarhi kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Qala al-matin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala al-mutawaffa sanah 600 ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Pada bab yang ke-61, babu maja'a fil musawwirin. Bab penjelasan yang datang tentang orang-orang yang membuat gambar, membuat patung atau yang semacamnya. Ya. Di bab ini al-musannif rahimahullah menggunakan judul umum maja'ah. Beliau tidak memberikan hukumnya. Beliau tidak memberikan hukumnya haram kah atau gimana ya. Beliau hanya mengatakan maja'ah fil musawwirin. Ya, dan kalau kita lihat apa dalil-dalil yang beliau bawakan dan juga kalam para ulama terkait dengan masalah ini dan merujuk juga dengan bab-bab sebelumnya, kita akan tahu bahwa pada kalimat maja'ah beliau membawakan bab dengan kata maja'ah karena di situ hukumnya ada rincian. Ya ini tidak semua dilarang. Tidak semua dilarang. Nah, tidak semua dilarang. Ada musawir, musawir yang berdosa, ada musawir yang tidak berdosa, yang dibolehkan. Ada taswir yang boleh, ada taswir yang haram, ada taswir yang boleh.
Karena adanya rincian ini, beliau tidak memberikan hukum di judul. Beliau membawakan judul dalam bentuk umum, Maja'a fil musawwirin. Penjelasan yang datang tentang al-musawwirin. Al-musawwirin jelas ya, isim fa'il. Ya, isim fa'il, musawwir. Maka bab ini beliau buat untuk menjelaskan hukum orang yang melakukan taswir. Dan di sini beliau rahimahullah memberikan hukum kepada pelaku. Maja'a fil musawwirin. Beliau tidak menghukumi perbuatan, beliau tidak mengatakan maja'a fit taswir dalam bentuk masdar, ya, dikarenakan untuk mengikuti lafaz hadis. Di lafaz-lafaz hadis yang akan beliau sebutkan, itu disebutkan musawwir. Jadi ittiba'an lil hadis, beliau menggunakan juga kata musawwir di bab. Walaupun jelas yang dibahas di sini adalah hukum perbuatannya dan juga pelakunya otomatis. Iya, jelas ya. Karena pada dalam dalam syariat yang dibicarakan itu adalah perbuatan. Yang dibicarakan itu adalah perbuatan. Pelaku itu mengikuti. Asalnya yang dibicarakan apa hukum menggambar. Kalau sudah diketahui apa hukum menggambar, ikutlah pelakunya, kan begitu. Ya, tapi di sini beliau tidak memberikan judul bab hukum terhadap perbuatan untuk mengikuti lafaz hadis. Karena di hadis digunakan yang dibicarakan adalah apanya? Musawwir. Ya, disebutkan hukuman bagi pelakunya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Kemudian hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, bahwa orang yang menggambar, mentaswir, ini juga apa? Salah satu bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa masuk dalam bentuk suudzon kepada Allah taala, di mana orang-orang yang membuat patung itu berpikir, karena ini asalnya berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau roh-roh orang soleh dan seterusnya, nah, itu merasuk ke dalam patung tersebut. Nah, dan ini di antara bentuk apa, eh, penyimpangan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebelum terdapat penyimpangan dalam ibadah. Dikarenakan mereka mengatakan bahwa patung ini semacam apa istilahnya orang sekarang ya, avatarnya gitu ya. Wadah dari wadah dari roh-roh. Kita sudah sebutkan di awal bahwasanya kesyirikan alam semesta tidak lepas dari dua dua bentuk. Yang pertama syirik, menyekutukan Allah dengan arwahus solihin, roh-rohnya orang soleh. Dan yang kedua menyekutukan Allah dengan arwahul kawakib, rohnya bintang-bintang. Tidak ada kesyirikan yang keluar daripada ini. Semua masuk di dua ini. Imma menyekutukan Allah dengan rohnya orang soleh, wa imma menyekutukan Allah dengan roh bintang-bintang, benda-benda langit. Nah, bentuk yang pertama, menyekutukan Allah dengan rohnya orang soleh, bagaimana caranya? Sementara orang solehnya sudah meninggal, ya mereka meyakini roh orang soleh ini masuk di patung ini, masuk di pohon ini, masuk di batu ini. Mereka buat patung sebagai wadah. Jadi mereka ketika membuat patung, kemudian menyembah patung tersebut bukan karena itu patung, bukan karena itu kayu atau batu yang mereka pahat jadi kayak muka orang, enggak sama sekali. Mereka tahu itu benda mati. Mereka tidak mungkin menyembah batu. Bukan batunya yang mereka sembah, bukan kayunya yang mereka sembah, tapi mereka menyembah roh yang mereka yakini ada di dalamnya. Makanya mereka menyembah patung-patung. Dan bagaimanapun, masalah patung ini, masalah membuat patung ini sudah menjadi permasalahan klasik di tengah umat Islam. Di mana patung ini ada, di situ muncul kesyirikan. Ya, di situ muncul kesyirikan. Lihat, kesyirikan pertama kali di Jazirah Arab terjadi gara-gara apa? Amr bin Luhai membawa patung yang tenggelam di zamannya Nabi Nuh, terkubur, dia gali kembali, dibawa masuk ke Jazirah Arab. Ya, sebab kesyirikan di Jazirah Arab. Maka perbuatan mentaswir jelas merupakan salah satu perbuatan yang diharamkan, merupakan wasilah kepada kesyirikan, ya, sarana kepada kesyirikan. Karena itulah sangat layak untuk dibahas dalam kitab Tauhid. Karena patung dari dahulu atau semua kesyirikan dari zaman dahulu pasti melibatkan yang namanya surah, patung-patung ini. Lihat kesyirikan di berbagai zaman.
Lihat kebudayaan-kebudayaan kesyirikan di berbagai zaman. Semua pelanggaran terhadap itikad itu pasti melibatkan patung. Iya, ya kan? Patung. Nah, wallahu alam bisawab. Qala rahimahullah, untuk menjelaskan bab ini, al-musannif rahimahullah membawakan 5 dalil. Semuanya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala Allah ta'ala, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw la aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan akhrajah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang mencoba mencipta seperti ciptaanku? Kalau memang betul-betul mereka mencipta, silakan coba mereka ciptakan satu butir jagung, atau coba mereka ciptakan satu biji habbah, ya, satu biji-bijian, atau coba mereka ciptakan satu butir gandum, ya. Baik. Sisi pendalilan hadis ini pada kalimat atau sebelumnya taswir pada hadis ini, yang dimaksud dengannya adalah pada firman Allah Ta'ala, Zahaba yakhluqu ka khalqi. Dia mencoba mencipta seperti ciptaanku. Jadi Allah Ta'ala menamakan orang yang membuat patung, membuat gambar, ya, membuat patung, membuat gambar. Ini apa? Ini ini dikatakan oleh Allah Ta'ala mencoba mencipta seperti saya. Mencoba mencipta seperti saya. Ini menunjukkan bahwa orang yang membuat patung, membuat gambar-gambar, ini padanya ada nau musyarakah, ada nau tasyrik, usaha, bentuk penyekutuan dengan Allah Ta'ala dalam hal mencipta yang dilarang. Nah, dan surah di sini, membuat gambar di sini umum, baik gambarnya 2 dimensi seperti di atas kertas yang hanya ada panjang sama lebar, ya, 2 dimensi, ataukah yang 3 dimensi yang ada tingginya, panjang lebar tinggi, yang menonjol. Nah, ini semua terlarang. Nah, baik gambar yang 2 dimensi maupun gambar yang 3 dimensi, ketika dibuat ini hukumnya haram. Membuat misalnya gambar-gambar di kertas, ya. 6. Membuat gambar-gambar di kertas, gambar makhluk yang bernyawa. 6. Buat apa namanya, anim atau robot misalnya, atau yang semacamnya, dia menulis, membuat, ya, atau dia membuat apa, patung, misalnya boneka, boneka bagian dari bentuk patung 3 dimensi. Nah, nah, jelas ya. Atau menyusun apa misalnya, menyusun apa itu, Lego-Lego kemudian jadi bentuk manusia. Ya. Ini semua merupakan bentuk patung. Dan ini hal yang dilarang. Jelas ya? Hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sisi pengharamannya dari 2 sisi. Yang pertama, Allah mengatakan ini perbuatan yang paling zalim. Membuat gambar, patung, ya, 2 dimensi, 3 dimensi, ini adalah perbuatan yang paling zalim. Di sini mannya istifham ingkari. Iya, istifham ingkari. Man azlamu, siapa yang paling zalim? Yani tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang ini. Tidak ada orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang mencoba mencipta seperti ciptaanku. Ketika disifati bahwa perbuatan membuat gambar ini zalim, jelas ini merupakan dosa besar. Yang kedua, sisi dalil yang kedua yang menunjukkan haramnya adalah pada ancaman atau tantangan setelahnya. Tantangan. Coba kalau mereka mampu ciptakan jagung, satu butir jagung atau biji atau gandum. Ya, ini apa, ejekan dalam tanda kutip, ya, ejekan dari Allah kepada para pembuat
gambar-gambar itu. Ya, kalian mau mencoba menandingi ciptaanku, nggak usah bikin itu dulu. Nggak usah bikin-bikin yang bernyawa. Coba bikin yang benda mati saja, gandum, jagung, kalau memang mampu. Ini apa? Takri. Apa Allah Ta'ala mempermalukan, mengejek mereka untuk menunjukkan kelemahan mereka. Bahwa mereka sama sekali tidak mampu menandingi menandingi ciptaan Allah Ta'ala. Maka kalimat ini adalah zam lahum, celaan bagi mereka. Taubihul lahum, hinaan, ejekan kepada mereka. Dan ini menunjukkan perbuatan mereka haram. Karena tidak ada yang diejek, ya dihina oleh Allah kecuali orang-orang yang melakukan perbuatan yang haram. Baik. Dalil yang kedua, walahuma ana Aisyah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal kullu asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahiuna bi khalqillah. Manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang mencoba meniru ciptaan Allah. Lihat, Allah menciptakan manusia, dia gambar juga manusia. Allah menciptakan manusia, dia juga bikin patung makhluk hidup. Allah menciptakan makhluk hidup, dia juga bikin. Ya, ini hadis Bukhari Muslim juga. Jelas sekali sisi pendalilannya ya. Ya, menunjukkan haramnya membuat gambar-gambar makhluk yang bernyawa, dua dimensi maupun tiga dimensi. Ya, dan kata gambar di sini taswir diambil dari kata yudahiuna bi khalqillah. Karena yudahiun dari kata al-mudaha yang bermakna al-musyabahah, mau mencoba menyerupai ciptaan Allah. Membuat makhluk hidup yang sama seperti Allah menciptakan makhluk hidup. Al-musyabahah di antara musyabahanya keserupaannya dengannya adalah mencoba menciptakan. Ya, mencoba menciptakan, mencoba membuat. Dan keberadaan siksaan mereka menjadi siksaan yang paling pedih pada hari kiamat, ini menunjukkan bahwa ini dosa yang sangat besar. Dikatakan asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah. Manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat. Menunjukkan ini dosa yang sangat besar. Membuat gambar-gambar bernyawa ini. Dalil yang ketiga, walahuma an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Semua orang yang menggambar, ya, semua orang yang menggambar itu akan masuk dalam neraka. Semua yang menggambar akan masuk dalam neraka. Dan semua gambar yang dia buat, Allah akan tiupkan roh pada gambar tersebut. Kemudian gambar itu yang akan menyiksa dirinya. Gambar itu yang akan menyiksa dirinya. Ya, hati-hati menggambar Naruto misalnya ya, disiksa nanti. Ya, misalnya. Ya, atau menggambar robot-robot misalnya. Nah, ya, maka gambar-gambar ini Allah Ta'ala akan berikan gambar nyawa padanya. Kemudian apa? Gambar ini akan menyiksa dia pada hari kiamat. Ya. Ini lihat. Apa yang dia buat, apa yang dia gambar, Allah akan hidupkan gambarnya, kemudian gambar itu akan menyiksa dirinya. Maka hati-hati dalam apa? Melanggar perbuatan ini. Selain disiksa, Allah Ta'ala akan menyiksa dia, dan salah satu siksaan Allah adalah melalui perantaraan apa yang dia gambar. Ya, perantaraan apa yang dia gambar. Nah, dan ini sebagai hukuman baginya. Ketika dikatakan kullu musawwirin finnar, jelas menunjukkan ini dosa besar. Ya, ini dosa besar. Nah, ini tambahan siksaannya. Sudah disebutkan, nanti kita akan simpulkan ya, menunjukkan besarnya ini bahaya menggambar makhluk bernyawa ini. Dalil yang keempat, walahuma anhu radhiyallahu anhuma marfu'an, masih dari Ibnu Abbas juga riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sawwara suratan fid dunya kulli fa ayyam fukha fiha ruha wa laysa binafikh." Nah, siapa yang menggambar gambar apapun di dunia, maka dia akan dibebani oleh Allah, dipaksa, disuruh untuk memasukkan roh ke dalam gambarnya, padahal dia tidak akan mampu melakukannya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa perbuatan menggambar gambar ini hukumnya haram. Kenapa? Karena dia akan pada hari kiamat dia akan dibebani untuk melakukan sesuatu yang mustahil dia lakukan. Iya.
Dan itu dilakukan oleh Allah kepada dirinya untuk menunjukkan bahwa kamu tidak mampu apa-apa. Ngapain gambar-gambar seperti itu? Gambar makhluk bernyawa sementara kamu tidak bisa tiupkan nyawa ke dalamnya. Jangan menyerupai Allah. Jangan ikut-ikutan Allah. Allah membuat makhluk yang bernyawa, Allah bisa tiupkan roh ke dalamnya. Kamu tidak bisa. Maka disuruh dia meniupkan roh pada makhluk gambarnya ya pada hari kiamat. Kemudian dia tidak akan mampu. Jelas ya? Yes. Maka manusia pun akan, maka dia pun tahu atau maka Allah pun menampakkan kepadanya ketidakmampuannya. Ketidak ketidakmampuannya. Nah, wallahu alam bissawab. Hadis yang terakhir yang kelima, wali muslimin an Abil Hayyaj ya Al-Asadi, Abdul Hayyaj Al-Asadi radhiyallahu rahimahullah qala li Ali bin Aliun yani Ali bin Abi Thalib ala ab'asuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada'a suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Wahai Abul Hayyaj, kata Ali bin Abi Thalib, inginkah aku utus kamu dengan membawa perintah? Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengutus saya dengan membawa perintah. Apa perintahnya? Janganlah engkau meninggalkan satupun gambar kecuali kamu hapus. Ya, kecuali kamu hapus. Kalimat Thompson, hapus, ini identik dengan gambar dua dimensi. Di dinding, gambar orang bernyawa, patung ya, gambar-gambar makhluk bernyawa di dinding dihapus. Iya. Wala qabran musyrifan illa sawaita. Tidaklah engkau mendapati kubur yang dibangun tinggi kecuali kamu ratakan. Kecuali kamu ratakan. Baik, sisi pendalilannya pada kalimat tidaklah meninggalkan gambar kecuali kamu hapus. Ini menunjukkan bahwa perbuatan ini diharamkan karena Nabi SAW menyuruh untuk menghapusnya. Ya, menyuruh untuk menghapusnya. Baik. Ini dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Musannif rahimahullah. Kalau kita lihat dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Musannif rahimahullahu taala, nampak jelas bagaimana besarnya dosa dari orang-orang yang menggambar ini. Dia adalah orang yang paling zalim, ya. Dia orang yang paling zalim, dia orang yang masuk dalam neraka, dia orang yang paling keras siksanya dalam neraka. Salah satu siksaannya dalam neraka adalah dia akan disiksa dengan makhluk yang dia buat, yang dia gambar di dunia. Ya kan? Karena berbahayanya gambar-gambar ini, Allah Subhanahu wa taala melarang dan mempermalukan pelakunya. Ditantang untuk menciptakan yang lebih kecil kayak jagung, ditantang untuk meniupkan roh dan mereka tidak akan mampu. Menunjukkan mereka memang tidak bisa melakukannya. Maka jangan lakukan. Ya. Dan Nabi SAW juga memerintahkan para sahabat untuk menghapus semua gambar-gambar di muka bumi yang mereka dapati untuk menghilangkan jejak ada yang namanya kesenian, seni yang namanya gambar-gambar bernyawa seperti ini. Enggak diperkenankan seni-seni dengan makhluk bernyawa seperti ini dalam Islam. Dihapus. Jelas ya? Wallahu alam bisawab. Kemudian hadis-hadis ini kalau kita lihat siapa yang dihukum di sini, siapa yang diancam dengan semua ancaman tadi, ini mencakup umum. Apakah gambarnya tiga dimensi, ada tingginya, seperti patung, robot, boneka, dan semacamnya, ya? Ataukah yang dua dimensi, seperti gambar di kertas, di dinding, dan seterusnya? Ya, ini umum. Ya, dan banyak hadis lain yang apa tambah apa yang lebih menjelaskan lagi masalah ini. Ya, bagaimana Allah Ta'ala mencela orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membangun patung-patung di atas kubur mereka. Bagaimana Nabi SAW mencela sebuah gereja di Habasyah yang padanya banyak patung-patung. Ya, ini semua menunjukkan haramnya membuat gambar. Kemudian gambar di sini terbagi menjadi dua. Ada gambar makhluk hidup yang bernyawa, makhluk hidup, dan ada gambar yang bukan makhluk hidup. Nah, kalau kita lihat hadis-hadis yang disebutkan di sini, ya, kalau kita lihat hadis-hadis yang disebutkan di sini,
nampak bahwa pengharaman ini tertuju kepada gambar makhluk hidup. Kenapa? Karena disebutkan disuruh untuk meniupkan roh. Allah akan meniupkan roh pada ciptaannya untuk menyiksa dia. Ini menunjukkan bahwa pengharaman ini tertuju kepada menggambar makhluk hidup. Yang dimaksud makhluk hidup di sini bukan hanya makhluk hidup yang sudah ada seperti manusia, tapi yang menyerupai. Ini punya kepala, punya mata, punya hidung. Walaupun tidak ada makhluk kayak gitu modelnya. Misalnya dia gambar muka muka segitiga gitu kan, tidak ada makhluk hidup mukanya segitiga misalnya sejauh yang kita tahu. Ya kan tidak ada. Tapi tetap aja ada matanya, ada ininya, ada kepalanya. Ya. Jadi imma itu makhluk betul-betul ada di alam nyata atau cuman makhluk di fantasinya, di apa imajinasinya maksud saya, di imajinasinya. Tapi itu tampilannya kayak tampilan makhluk bernyawa, ada kepalanya, ada badannya, di kepalanya ada matanya, itu makhluk bernyawa. Ya. Adapun menggambar makhluk yang tidak bernyawa seperti pemandangan pohon, ya, batu, langit dan semacamnya, laut, ini semua tidak diharamkan. Ini semua tidak diharamkan. Jelas ya? Karena itulah dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas berkata, "Fa in kunta la budda fa'ila fasawwir syajar wa ma la ruha lahu." Ya. Fa in kunta la budda fa'ila fasawwir syajar wa ma la ruha lahu. Kata Ibnu Abbas, kalaupun kamu harus menggambar, maka gambarlah pohon atau gambarlah sesuatu yang tidak ada rohnya. Ini pemahaman Ibnu Abbas terhadap hadis-hadis yang tadi. Pemahaman beliau menunjukkan bahwa larangan menggambar tidak berlaku untuk semua jenis gambar, tapi hanya berlaku untuk gambar yang ada rohnya, gambar makhluk hidup. Dan tidak diketahui ada seorang pun sahabat yang menyelisihi pendapat Ibnu Abbas di sini. Tidak ada satupun sahabat yang menyelisihi pendapat Ibnu Abbas, maka jelas bahwa larangan ini hanya tertuju kepada makhluk yang bernyawa. Adapun makhluk yang tidak bernyawa, boleh. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian, masalah yang kedua, apa hukum menggambar makhluk yang bernyawa? Apa hukum menggambar makhluk yang bernyawa? Taib. Dari dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Matin rahimahullah, nampak bahwa orang yang menggambar makhluk bernyawa tidak lepas dari dua keadaan. Orang yang menggambar makhluk yang bernyawa tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia kafir. Keadaan yang kedua, dia fasik. Keadaan yang pertama, dia kafir. Keadaan yang kedua, dia fasik. Kapan dia kafir? Yani kalau dia menggambar makhluk bernyawa dengan niat menyerupai ciptaan Allah, meniru-niru Allah, menyerupakan ciptaannya dengan ciptaan Allah. Misalnya dia ada orang mukanya ya afwan jelek misalnya kan. Mukanya jelek, Allah ciptakan dia seperti itu. Terus dia lukis ulang mukanya dipercantik, diperindah. Terus dia bilang ini ciptaan saya lebih bagus mukanya. Ya. Seraya apa jadi dia melukis wajahnya orang dengan niat untuk menandingi, menyerupai ciptaan Allah dan membandingkan ciptaannya menyerupakan ciptaannya dengan ciptaan Allah. Maka ini kafir. Jelas ya? Ini yang dimaksud dalam hadis bahwa manusia yang paling keras siksaannya adalah yang yudhahiuna bi khalqillah, menyerupakan ciptaan Allah, mencoba menyerupai penciptaan Allah. Ini kafir. Yang kedua, hukumnya fasik adalah kalau dia melukis, menggambar tidak dengan niat seperti itu. Tidak dengan niat seperti itu, bukan dalam rangka menyerupai ya, meniru ciptaan Allah, maka ini hukumnya fasik. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian yang juga masyhur di zaman sekarang ya adalah terkait dengan gambar apa fotografi, foto, gambar dengan menggunakan alat, tidak menggunakan tangan. Para ulama sepakat gambar yang menggunakan tangan ini hukumnya haram.
Ya. Gambar makhluk hidup ya. Gambar makhluk hidup yang bernyawa dengan menggunakan tangan ini yang terlarang. Jelas. Nggak ada khilaf di sini. Apakah dengan pensil, pulpen, krayon, ataukah dengan apa namanya kuas cat ketika melukis, atau dengan pahat ketika memahat, ya. Ini dengan perbuatan tangan semua. Atau dengan menggunakan apa yang semacamnya, mouse misalnya, mouse komputer, ya. Tangannya bergerak. Ini dilarang. Nah, yang masalah yang dipermasalahkan di zaman belakangan adalah menggambar tanpa menggunakan tangan. Yani hanya memencet tombol, kemudian apa? Muncul gambar, yaitu fotografi. Apa hukumnya? Ma'ruf khilaf di kalangan ulama dalam masalah ini ya. Ma'ruf khilaf ulama dalam masalah ini ya. Sebagian mengkategorikan itu masuk dalam gambar yang diharamkan dan sebagian mengatakan tidak. Karena di sini tidak ada perbuatan. Dan taswir dari fiil sawwara, sawwara yusawwiru taswiran, itu menunjukkan ada fiil di situ, perbuatan. Sementara fotografi tidak ada perbuatan. Kita cuma mencet terus dia nangkap gambar. Nah, jelas ya, dan ini insya Allah taala yang lebih tepat bahwa gambar fotografi tidak masuk dalam kategori gambar. Ia mirip kayak kita berdiri di depan cermin, nggak ada apa-apa. Kita berdiri di depan cermin langsung muncul bayangan. Nah itulah gambar fotografi kayak gitu juga modelnya sama, prinsipnya sama, sama-sama menangkap gambar. Iya, maka kita tidak mencipta, tapi hanya menangkap ciptaannya Allah, menangkap ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala dalam kertas atau yang semacamnya. Ya, nah ini wallahu alam yang lebih tepat. Kemudian para ulama yang mengharamkan, yang tetap mengharamkan fotografi, ya, mereka mengecualikan keadaan-keadaan tertentu, misalnya dalam kondisi darurat atau dalam kondisi hajat. Kondisi darurat kalau di zaman sekarang yang ya identitas ya pakai foto, jelas ya. Yang tanpa foto banyak masalah yang akan terkendala gitu. Nah, maka itu masuk dalam konteks darurat di zaman sekarang, tanda pengenal dengan semua jenisnya ada fotonya, itu mimbabil darurat. Atau mimbabil hajah, mimbab al hajah. Misalnya ada yang butuh didokumentasikan untuk pertanggungjawaban dana, ya, atau yang semacamnya, bukti-bukti. Nah, atau misalnya gambar-gambar taklim, video-video kajian, ya, dari para ulama, dari para asatidzah. Ini termasuk video-video, gambar-gambar yang dibolehkan karena ada hajat. Nah, wallahu taala alam bisawab. Iya. Summa qala al-musannif rahimahullahu taala fihi masail. Perhatikan masail dalam kitab tauhid ini kayak hasil istimbat beliau dari judul bab, dari dalil-dalil. Maka cara memahami masail dalam kitab tauhid, baca masailnya, cari apa dalilnya dari hadis-hadis yang beliau bawakan. Itu cara sempurna mendapatkan ilmu dari kitab tauhid, yaitu baca masailnya satu persatu, terus cari mana hubungannya dengan judul bab, mana hubungannya dari dalil. Ya. Al-ula at-taghlidhu syadidu fil musawwirin. Masalah yang pertama, ancaman keras bagi semua penggambar. Di mana terletak itu? Ya, hampir di semua hadis, ya kan? Ada ancaman keras. Kira jelas. As-saniyah at-tanbihu 'alal illah wa huwa tarkul adabi ma Allah liqaulihi wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Tambih akan ilat. Apa larangan? Kenapa dilarang untuk mencipta? Afwan. Kenapa dilarang untuk menggambar? Kenapa haram itu menggambar makhluk bernyawa? Di sini disebutkan ilatnya, alasannya, yaitu karena tidak beradab kepada Allah. Yang tersebut dalam sabda Nabi SAW atau dalam firman Allah, siapa yang lebih zalim dibandingkan orang yang mencoba untuk mencipta seperti ciptaanku. Tidak beradab kepada Allah Ta'ala. Mau mencoba-coba meniru Allah Ta'ala. Tidak beradab. Nah, sekedar usaha saja, ya, sekedar dia melakukannya tanpa usaha, tanpa niat, ini hukumnya dosa besar. Kalau dia niatkan, hukumnya ya pembatal keislaman. As-salisa at-tanbihu ala qudratihi wa ajzihim. Yang ketiga, catatan, peringatan, tambih akan maha mampunya Allah mencipta dan ketidakmampuan mereka makhluk untuk mencipta. Liqaulihi falyakhluqu dzarratan aw sya'ira.
Kalau mampu coba ciptakan yang kecil-kecil saja dulu. Dan mereka tidak mampu. Allah mampu. Maka ini tambih menunjukkan ke maha mampunya Allah dan maha lemahnya makhluk. Sangat lemahnya makhluk. Ar-rabi'ah at-tasrihu bi annahum asyaddun nasi azaban. Masalah yang keempat, penegasan bahwa mereka adalah manusia yang paling keras siksaannya. Jelas pada kalimat asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah. Al-khamisah anna Allah yakhluqu bi'adadi kulli suratin nafsa yu'adzabu biha fi jahannam. Yang keenam, Allah akan menciptakan untuk setiap gambar yang dia buat di dunia nyawa, kemudian dia akan disiksa dengan gambar itu di dalam neraka jahannam. Waliyadzubillah. As-sadisah annahu, ini dalilnya juga jelas ya. As-sadisah annahu yukallafu an yanfukha fiha ruh. Yang keenam, bahwa orang yang menggambar-gambar bernyawa di dunia, dia akan dipaksa, ditaklif untuk meniupkan nyawa, memasukkan nyawa ke dalamnya, dan mereka tidak akan mampu. Ketika mereka tidak mampu, ya disiksa sudah. Dan yang terakhir, as-sabiyah, al-amru bitamsiha idza wujidat. Ya, perintah untuk at-tamas. Ya, at-tamsu kalau ditemukan. At-tamsu, at-tams bermakna at-taghtiyah, bermakna ditutup. Ya, bermakna ditutup. Nah, masalah terakhir ini terdapat faidah bagaimana caranya menghilangkan, menghindari gambar yang sudah terlanjur dibuat. Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, itu gambar-gambar yang sudah terlanjur dibuat, kapan didapat maka disuruh toms, disuruh tutup, dan cukup yang ditutup bagian kepalanya. Tidak mesti ditutup seluruh tubuh. Cukup ditutup bagian kepalanya. Kalau mau aman ya seluruh tubuh, seluruh patung ditutup. Ya. Atau kalau dia terlanjur menggambar, dihilangkan saja kepalanya. Terlanjur menggambar makhluk bernyawa, dia punya gambar 90, cari 90-nya semua, hilangkan semua kepalanya. Iya. Kenapa? Karena sahih dari Abdullah bin Abbas, riwayat Al-Baihaqi. Ibnu Abbas berkata, "Inna mas-suratu ar-ra'su. Fa idza dhahaba ar-ra'su lam takun suratan." Iya. Atau lam takun suratun. Inna mas-suratu ar-ra'su. Yang dinamakan gambar bernyawa itu kalau ada kepalanya. Fa idza dhahaba ar-ra'su lam takun surah. Kalau kepalanya sudah tidak ada, maka tidak lagi dikatakan gambar. Iya. Sudah ya? Maka di sini adalah menghilangkan, menutup. Kalau dia berupa patung, ya apakah dia dipotong kepalanya? Misalnya ada di kursi gambar burung elang ya, dipatahin bagian kepalanya atau ditutup kepalanya, bagian kepalanya, ya kan? Kalau dia di dua dimensi gambar di kertas, dia mana dihapus bagian kepalanya, tidak cukup dengan hanya taruh garis di bagian leher. Nah, ada orang gambar begitu terus dikasih garis melintang di bagian leher. Ya, tidak cukup, harus hilang kepalanya. Tidak cukup juga apa cuma dikasih hilang mulutnya, mukanya, matanya. Jadi tetap ada kepala, tapi yang hilang matanya, mulutnya. Enggak, kata Ibnu Abbas, hilangkan kepala, bukan hilangkan mata, bukan hilangkan mulut. Jelas ya? Tetap hilangkan apa? Hilangkan kepalanya. Nah, Allahu taala alam bisawab. Ya, ini makna yang terdapat dalam bab yang ke-61 ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.